Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Warta, mahasiswa program S2 Pendidikan Dasar Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan nomor induk mahasiswa 2109087035. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk berbagi terkait dengan masalah-masalah pendidikan yang ada di sekitar kita. Adapun permasalahan yang akan kita bahas pada video kali ini adalah terkait dengan sisi lain pendidikan di negeri ini. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan di Indonesia memiliki payung hukum yang sangat kuat, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni pasal 31 ayat 1 dan 2. Adapun bunyi pasal 31 tersebut adalah sebagai berikut. Ayat 1 mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Kemudian ayat 2 berbunyi pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Kemudian setelah mengalami amandemen, bunyi pasal 31 tersebut berubah menjadi sebagai berikut. Ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat 2, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Ayat 4 mengatakan, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ayat 5 mengatakan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia. Undang-undang tersebut mengindikasikan dua hal. Yang pertama, setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan dan seluruh warga Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar. Yang kedua, pemerintah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia. Sebagai realisasi dari undang-undang tersebut, pemerintah menggulirkan berbagai program terkait dengan pendidikan di negara Indonesia. Adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, wajib belajar 9 tahun, yang kemudian disempurnakan menjadi wajib belajar 12 tahun. Yang kedua, pengalokasian dana pendidikan sebesar 20% dari APBN. Alokasi dana pendidikan sebesar 20% dari APBN tersebut disalurkan oleh pemerintah melalui berbagai program. Penyaluran dana BOS bagi masing-masing sekolah, pemberian bantuan bagi siswa melalui program Indonesia Pintar, dan pembangunan gedung sekolah. Namun, dalam pelaksanaan program-program tersebut, ada beberapa permasalahan yang muncul, terutama terkait dengan pemerataan pembangunan sarana pendidikan. Dalam hal ini, pembangunan gedung-gedung sekolah.
Jika kita perhatikan secara seksama, kebanyakan sekolah di sekitar kita, terutama di wilayah perkotaan, memiliki bangunan yang cukup megah dan tentunya aman serta nyaman untuk dilaksanakannya pembelajaran yang kondusif. Sekolah-sekolah tersebut ada di antaranya yang mendapatkan bantuan pembangunan dari pemerintah, terutama di sekolah-sekolah negeri, dan ada pula yang dana pembangunannya bersumber dari iuran siswa. Dalam hal ini, tentu saja di sekolah-sekolah swasta. Gedung-gedungnya dibuat bertingkat hingga memuat banyak siswa. Selasar dan halaman sekolahnya pun didesain sedemikian rupa agar nyaman bagi siswa. Di lain sisi, sungguh jauh berbeda dengan sekolah-sekolah yang letaknya di pelosok daerah. Kondisi bangunannya berbanding terbalik dengan sekolah-sekolah tadi. Dari mulai jumlah ruangan yang terbatas hingga kondisi gedung yang sudah usang. Berikut ini adalah contoh salah satu sekolah yang berada di pelosok tersebut. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah madrasah ibtidaiyah yang setara dengan sekolah dasar. Mari kita simak video selengkapnya. Begitu tiba di lingkungan sekolah ini, kita tidak akan menemukan gapura ataupun pagar seperti pada umumnya, melainkan ilalang dan semak-semak yang mengelilingi sekolah ini. Berdasarkan informasi, sekolah ini memiliki 4 ruang kelas dan 1 ruang guru. Sekarang mari kita lihat kondisi ruang kelas yang pertama. Ruang kelas ini ukurannya sangat kecil dengan pintu yang sudah usang dan jendela yang bolong karena kacanya sudah pecah. Langit-langitnya pun sudah bolong. Dinding kelas ini juga sudah usang dan lantainya pun sudah retak di sana-sini. Tembok penyekat ruang kelas yang pertama dengan kelas sebelahnya juga ternyata sudah retak sehingga membentuk lubang. Jadi mungkin saja bila ada hewan melata yang masuk ke dalam ruang kelas tersebut. Begitupun dengan plafon di selasar, sudah berlubang dan terlihat rusak. Memasuki ruang kelas yang kedua ini, kita disambut dengan pemandangan lemari buku yang sudah rusak. Begitupun dengan buku-bukunya yang sudah koyak dan sama sekali tidak layak pakai. Keramik lantai di kelas ini pun sudah banyak yang pecah, sehingga lantainya berlubang. Bahkan sepertiga lantai di kelas ini sudah tidak berkeramik sama sekali. Salah satu sisi temboknya tampak bekas tambalan karena retak akibat struktur tanah yang berubah. Dan mirisnya, kelas ini sudah tidak memiliki plafon sama sekali. Sungguh pemandangan yang begitu menyedihkan. Kita beralih ke kelas selanjutnya yang letaknya terpisah dari bangunan yang pertama. Tidak jauh berbeda dengan kelas-kelas sebelumnya, kelas ini pun beralaskan lantai keramik yang sudah pecah di sana-sini. Plafonnya pun sudah bolong-bolong. Hanya saja, 2 ruang kelas ini masing-masing disekat lagi menggunakan dinding triplek yang sudah rusak. Kedua kelas ini disekat agar bisa digunakan untuk beberapa kelas yang berbeda secara bersamaan. Satu kelas menghadap sisi yang lain dan kelas yang satunya menghadap sisi yang berlawanan. Begitulah cara pengaturan kelas di sekolah ini. Mengingat jumlah kelas yang sangat terbatas, 4 ruang kelas harus digunakan untuk 6 kelas yang berbeda.
Di samping sekolah ini terdapat tanah lapang yang ditumbuhi rumput liar karena sudah lama tidak digunakan. Akibat pandemi belakangan ini yang mengharuskan siswa belajar secara jarak jauh. Bagian atap sekolah ini pun terlihat sudah rapuh dan sebagian gentengnya ada yang jatuh. Sedangkan di bagian belakang gedung ini terdapat toilet yang kondisinya juga sudah begitu memprihatinkan. Oh iya, sekolah ini juga tidak memiliki aliran listrik sama sekali, sehingga penggunaan alat multimedia dalam pembelajaran kurang memungkinkan. Ini adalah bagian belakang dari gedung sekolah. Tampak jelas beberapa jendela kacanya sudah pecah. Sungguh pemandangan yang begitu memprihatinkan. Sekolah tersebut adalah satu dari sekian banyak sekolah di Indonesia, terutama sekolah-sekolah di pesisir yang belum terjamah oleh pembangunan sarana pendidikan. Dalam hal ini, campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan demi terciptanya sarana pendidikan yang layak bagi seluruh siswa di Indonesia. Pemerintah adalah satu-satunya tempat menggantungkan harapan bagi mereka, karena mereka tidak mungkin meminta bantuan kepada pihak lain, apalagi orang tua siswa. Karena kondisi orang tua siswa di sana juga jauh di bawah rata-rata. Selain itu, dana BOS yang mereka terima pun tidak banyak karena siswanya yang sedikit. Sehingga dana tersebut hanya cukup untuk menutupi pembayaran honor guru dan biaya operasional pendidikan di sekolah tersebut sehari-hari. Sekolah-sekolah seperti ini hendaknya mendapatkan prioritas untuk diberikan bantuan pembangunan gedung. Karena jika tidak, dikhawatirkan dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan, sekolah-sekolah tersebut tidak bisa lagi menyelenggarakan pembelajaran bagi siswanya karena gedungnya roboh. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.